Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak semua? Semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kawan pajak berada. Amin. Senang sekali saya Jainal bisa menyapa kawan pajak dalam acara Instagram Live siang hari ini, Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Gimana lagi kalau bukan di Beranjak, berbincang tentang pajak. Nah, mumpung lagi santai nih, lagi istirahat siang, kita mau bahas topik yang gak kalah penting, khususnya buat wajib pajak yang pengen menguasakan hak atau kewajiban perpajakannya kepada pihak lain. Nah, kawan pajak, di bulan ini ada aturan baru, yaitu PMK 44 tahun 2026. Nah, silahkan kawan pajak siapkan kursinya, kita bersantai sejenak, duduk manis. Kita akan live membahas terkait dengan PMK 44 tahun 2026 terkait persyaratan untuk menjadi kuasa di bidang perpajakan dan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban kuasa di bidang perpajakan. Nah, dan tentu saja saat ini kita ditemani oleh dua narasumber kita, penyuluh KPP Pratama Sidoarjo Utara. Yang pertama kita sambut dulu, ada Pak Adet. Halo Pak Adet. Halo. Nah, yang kedua ada Halo, Ibu Artika. Selamat datang Bu Artika. Terima kasih, selamat siang kawan pajak. Bagaimana nih kabarnya Pak Adet dan Bu Tika? Senang sekali kita bertemu kembali dengan kalian semua. Alhamdulillah sehat Sehat, Pak Tika sehat, ya. sehat. Alhamdulillah. Kawan pajak gitu ya, Kawan sehat pajak juga. juga harus sehat ya. Siap. Amin. Nah, oke Pak Adet dan Bu Tika. Siap. Hari ini kita akan bahas tentang kuasa di bidang perpajakan. Karena memang ternyata bahasan ini cukup ramai juga di kalangan Viral ya. di kawan-kawan semua, mungkin di Siap. media juga viral lah. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, tentunya kita perlu tahu dulu nih, kenapa PMK 44 tahun 2006 ini penting untuk dipahami oleh wajib pajak dan calon kuasa wajib pajak. Ya. Nah, itu monggo. Ya, jadi Kak Jainal, Kak Tika dan kawan pajak ya. Jadi ini bahasan baru, aturan baru keluar ya. Kalau kenapa harus dipahami ini? Karena ini sebenarnya amanah undang-undang. Ya, amanah undang-undang pasal 41E. Ya, itu jadi kenapa kok harus di bidang perpajakan ini harus ada kuasa yang benar-benar harus diatur. Gitu ya. Sebenarnya ini aturan ini sudah ada sejak 2014. Dari dulu sebenarnya sudah ada. Bukan aturan baru ya? Bukan aturan baru. Ini 2014 sudah ada di PMK 229. Oke. Nah, kalau bahasa singkatnya itu yang boleh ke kantor pajak itu tidak boleh sembarangan. Oh gitu. Jadi satu itu wajib pajak, ya. Kedua itu adalah keluarganya, yang ketiga ini kuasanya. Nggak sembarang orang bisa. Nggak sembarang orang bisa. Oh Karena gitu kan ya. pajak. Nah, yang mau kita bahas ini adalah kuasanya, Kak Jainal. Baik. Jadi kuasanya. Nah, ketika 2014 sudah ada, ini kan aturan ini kan di judicial review, di JR. Ya, akhirnya keluarlah putusan dari MK. Ya. Nah, menindaklanjuti dari putusan itu maka dikeluarkanlah PMK 44 ini. Jadi pertanyaan bagus ini Kak Zain. Berarti gara-gara ada itu tadi, judicial review. Iya, sehingga pertanyaan bagus. Sehingga apa? Dengan adanya PMK 44 ini nanti diharapkan memberikan satu, kepastian hukum. Ya, kepastian hukum. Kepastian hukum. Dan kedua, kerapian dalam tata kelola. Yang ketiga? Dan yang ketiga tentunya ketika ada seorang kuasa, ya kan? Betul. Ini jelas dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kadang kan wajib pajak itu kan nggak bisa hadir, ya kan? Karena keterbatasan waktu, pengetahuan literasi perpajakannya, ya kan? Sehingga dia perlu nih seorang kuasa. Karena tadi kan yang boleh datang kan siapa? WP, keluarga, kuasa. Lah WP-nya nggak bisa. Otomatis kan harus tunjuk kuasa nih. Maka dia perlu seorang kuasa. Nah, aturan ini sebenarnya untuk memperjelas apa sih haknya kuasa dan apa sih batasan tugasnya. Jadi itu Kak Zainal dan kawan pajak Kak Tika. Ya. Berarti bukan aturan yang baru yang pertama, dan PMK ini terbit setelah ada judicial review. Ya, betul. Sehingga harus ada satu, kepastian hukum, yang kedua kerapian tata kelola. Baik Kak Atet, Pak Atet. Oke, menarik sekali. Nah, poin pertama nih,
setelah adanya PMK tersebut, kemudian WP bertanya-tanya, apa saja syarat utama untuk bisa menjadi kuasa di bidang perpajakan berdasarkan PMK ini? Nah, syarat utamanya apa? Apa ini yang mau jawab? Butika gantian mungkin ya? Ya boleh. Baik Kak Jainal, untuk persyaratannya secara garis besar adalah seorang kuasa harus memenuhi kualifikasi formal dan material. Pasti ada dua ya, formal dan material. Iya, pasti itu selalu penting ya. Tentunya yaitu seperti satu yang pasti harus memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT tahunan. Nah, jadi harus dipastikan punya NPWP tapi bukan nonaktif ya. Aktif Jadi kan harus berarti, kalau aktif dia ya. nonaktif berarti kan tidak bisa menyampaikan SPT tahunan. Ya, betul. Makanya walaupun punya NPWP dan tapi juga telah menyampaikan SPT tahunan. Nah, yang kedua adalah memiliki izin kuasa hukum atau sertifikat keahlian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Betul, izin ya berarti izin kuasanya atau sertifikat ya berarti. Betul. Nah, yang ketiga tidak pernah dipidana di bidang perpajakan. Nah, ini ya dong kan kalau dipidana ya ngapain? Nah, yang nomor 4 adalah poin yang paling penting adalah memiliki surat kuasa khusus yang sah dari wajib pajak. Jadi bukan berarti harus datang-datang aja tanpa surat kuasa ya kawan pajak ya. Namanya apa? Harus ada surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus ya kawan pajak semua. Jadi ada 4 itu tadi ya. Syaratnya garis besar seorang kuasa ini memenuhi ya. Formal dan material. Baik, begitu ya. Lalu bagaimana dengan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajibannya, Pak? Apakah seorang kuasa bisa bertindak sebebas-bebasnya mau menguasakan atas laporan SPT, ABCD dan sebagainya? Bagaimana? Tidak bisa begitu Ferguson. Bahasanya begitu ya. Jadi tidak bisa ya kawan pajak Kak Jainal dan Kak Tika. Ketika seorang kuasa ini sudah diberikan kuasa oleh wajib pajak itu tidak semua kewajiban perpajakan otomatis tidak bisa bebas gitu ya. Jadi dia terbatas pada apa yang tercantum di dalam surat kuasa itu. Ya kan, di surat kuasa itu dia jelas kewajiban perpajakan SPT tahunan. Ya sudah berarti SPT tahunan aja. Nggak boleh melenceng yang lain ya. Melenceng yang lain. Misalkan menguasakan terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan SPT masa PPN. Di semua tahun pajak, di semua masa di tahun pajak 2025. Nah, berarti cuma PPN 2025 saja di seluruh masa pajak. Tahun berikutnya nggak boleh. Nggak boleh. Harus ada surat kuasa harus lagi. Ada surat kuasa lagi. Nah, maka harus dirinci. Nah, misalkan tadi yang saya sampaikan atau dia hanya mendampingi pemeriksaan, ya kan? Terus atau dia dikuasakan untuk pengajuan keberatan. Nah, atau tertentu terkait dengan pelaksanaan administrasi tadi itu. Nah, sehingga dengan adanya surat kuasa itu dia harus wajib memenuhi kode etik dan regulasi perpajakan yang berlaku. Berarti nah, kode etiknya seorang kuasa seperti apa? Ya, kemudian regulasi perpajakan yang berlaku sekarang itu seperti apa? Nah, dia ada di kewajiban perpajakan yang mana yang dikuasakan ke dia. Nah, contoh Kortek 2025 kan? Dia SPT tahunannya kalau dia dikuasakan SPT tahunan 2025, dia harus Kortek. Jangan sampai dia DJP orang SPT tahunan 2024 kan begitu. Nggak boleh sekalian Pak begitu ya. Sekalian Pak gitu. Jadi nggak sebebas-bebasnya, sudah ada patokannya, sudah ada di surat kuasanya untuk mewakili apa ya? Ya, betul. Nah, gitu kan pajak. Nah, kemudian untuk pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak itu seperti apa, Bu Tika? Siapa saja? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi saya nih menguasakan, gitu. Nah, itu siapa aja yang? Mungkin kawan pajak juga bertanya, siapa saja sih? Apakah boleh sembarang orang seperti tadi ya? Jadi untuk pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak itu ada 3. Oh, 3. Ada 3. Jadi kawan pajak bisa memilih kira-kira aku termasuk kriterianya nggak ya? Nah, yang pertama adalah konsultan pajak. Udah pasti ya kalau konsultan pajak ya. Nah, konsultan pajak itu apa? Konsultan pajak adalah seseorang yang memiliki izin konsultan pajak untuk memberikan jasa perpajakan, termasuk menjadi kuasa wajib pajak.
Nah, untuk konsultan pajak ini ada kompetensinya yang dibuktikan dengan izin konsultan pajak. Nah, Oh, jadi kalau di izin. luar sana banyak juga konsultan pajak, tapi banyak juga yang nggak punya izin ya Kak Atet ya. Waduh, nah ini nggak ada kompetensinya dong. Tidak ada iya. Namanya konsultan? kompetensinya. Heeh. Abal-abal. Nah, Nah, yang kedua kawan pajak itu adalah pihak lain. Oh, ada Disebut pihak dengan lain. pihak lain. Nah, Ah. pihak lain itu apa? Pihak lain itu adalah siapapun selain konsultan pajak dan keluarga. Nah, untuk keluarga ini keluarga sedara atau semenda 2 derajat ya. Ah. Yang memiliki surat keterangan terdaftar atau biasa disingkat dengan SKT dan memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan surat keterangan terdaftar tersebut. itu yang kedua. Ya. Jadi pihak lain itu selain konsultan. Konsultan pajak dan keluarga. Ya. Oh, iya 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 iya. Nah, yang ketiga ini yang sudah pasti adalah keluarga. Oh, Ya, oke. keluarga itu adalah misalnya kayak suami, istri, atau keluarga saudara atau semenda sampai dengan derajat kedua. Derajat kedua itu misalnya kayak kakek, nenek, seperti itu. Cucu. Atau cucu. Iya, betul. Itu saudara. Saudara. Kalau semenda. Semenda itu sepupu ya. Betul. Oh, Sepupu ya, ke samping ya. Ke samping. Jadi kayak mertua, bapak ibu mertua gitu ya. Oh, Nah, iya. seperti itu ya kawan pajak. Ada 3 yang bisa ditunjuk Yang sebagai ditunjuk, ya. kuasa wajib Yang pertama pajak. konsultan pajak, yang Pajak. kedua Pihak lain. selain konsultan dan Keluarga. Iya. Terus yang yang ketiga, keluarga. dengan sampai 2 derajat. 2 derajat. Baik. Jelas ya sebenarnya ya. Jelas sekali kan jelas pajak. Iya, jelas sekali. Nah, sekarang mungkin Kang Pajak mulai penasaran nih, Nah. teknis pendaftaran kuasa wajib pajak itu seperti apa? Apakah harus ke KPP? Apa harus ke kantor pusat DJP? Atau harus ke Kanwil? Jauh sana ya. Atau malah bisa online dengan Cortex. Nah, itu bagaimana? Mungkin Pak Atet ya. Sebenarnya sudah ada kan langkahnya kita ini kan gampang ya. Ya. Jadi tidak perlu ke KPP, kan sudah ada Kortek. Sudah ada online maksud saya, sudah ada. Jadi online. wajib pajak nggak perlu buang waktu KPP ya, antri, Jadi, panas-panasan ya. betul, bebas uang transport ya kan, gitu, nggak perlu panas, gitu, nggak perlu kehujanan. Jadi kalau untuk bagaimana caranya supaya bisa mendaftarkan kuasa, itu yang pertama untuk konsultan pajak ya ataupun pihak lain yang sejenis itu pastikan dulu di aplikasi Sikop ya sikop.kemenq.go.id. Nah, itu aplikasi yang mendeteksi apakah konsultan pajak ini masih aktif izinnya atau tidak aktif. Nah, kemudian ketika aktif apakah dia di grade A, grade B atau grade C. Nah, jadi itu ya teman-teman konsultan pajak ataupun pihak lain yang dia didaftarkan pada aplikasi Sikop. Nah, lihat aja sikop.kemenq.go.id. Semua orang bisa buka Katet ya. Semua orang bisa, semua orang bisa nih. Semua orang punya akun apa harus daftar dulu di Sikap itu? Dilihat aja, Oh. dilihat aja seperti apa. Ya, kebetulan kemarin untuk memastikan itu kayaknya memang membutuhkan data, ya, membutuhkan data kependudukan bisa jadi. Ya. Terus yang kedua, melakukan pendaftaran sebagai konsultan pajak atau pilihan pada sistem DJP. Nah, ini Nah, ini lewat kontak. Ya. nggak perlu ke KPP ya? Nggak perlu KPP. Tapi bisa ya sebenarnya? Bisa. Terus yang ketiga, menunjuk sebagai kuasa wajib pajak. Nah, pilih nih kuasanya yang dikehendaki ini terkait apa. Berarti kalau sudah terdaftar tadi, gampang tinggal Betul. menyesuaikan. Nanti kalau sudah terdaftar, tinggal nanti di portal saya, profil saya, wakil atau kuasa saya. Oh. Gitu ya. Jadi kalau untuk tadi kan konsultan pihak lain, keluarga kan. Nah, konsultan pihak lain ini lihat dulu di Sikop. Betul. Ya kan? Kemudian setelah terlihat, oh saya masih aktif, gitu, izinnya masih aktif. Nah, silakan lakukan pendaftaran di Kortek. Nah, nanti kalau sudah melakukan pendaftaran, silakan cek di portal saya, profil saya, di wakil atau kuasa saya siapa. Tinggal role-nya dipilih ya. Itu mau dibikin role apa? Role kuasa. Kuasanya seperti apa? Oh. Mudah ya, nggak perlu ke KPP kan pajak dengan Cortex Ya, semuanya bisa. udah bisa. Wah. Bisa sebenarnya. Bisa di rumah sambil tiduran. Nah, nanti kalau misalnya kawan pajak semua atau yang sudah diberi kuasa itu udah jadi kuasa. Nah,
kewajiban dan larangnya itu seperti apa, Bu Tika? Apa semuanya bebas atau ada kewajiban dan seperti apa larangannya dan sebagainya? Sudah pasti ya, kalau sudah ada kewajiban pasti ada larangan ya. Oh ya. Iya betul. Untuk kewajibannya yaitu biasanya itu mematuhi, wajib tuh ya, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Harus itu ya. Betul. Terus yang kedua adalah menjunjung tinggi integritas, martabat, kehormatan, etika dan bersikap profesional. Wajib juga itu kan. Nah, yang keempat adalah menjaga kerahasiaan informasi wajib pajak. Nah, ini juga wajib, jangan dibocorkan, di-upload di medsos dan sebagainya, gitu ya. Nah, yang keempat adalah menjaga peran sebagai seorang kuasa sesuai dengan klasifikasi izin konsultan pajak atau surat keterangan terdaftar yang dimiliki kuasa tersebut. Nah, itu ada 4 itu kewajibannya kawan pajak. Oh iya siap. Terus larangannya ada nggak? Ada pun larangannya adalah larangannya cuma 1 aja, nggak boleh banyak. Apa itu? Menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tidak boleh ya. Jadi kalau ada SP2DK, ada kegiatan pemeriksaan, ya. itu jangan dihalang-halangi. Disampaikan ke yang bersangkutan kan ya juga, betul. Kadang gitu ya. Siapa tahu. Nah, kemudian itu ada masanya nggak sih untuk jadi kuasa itu? Apakah selamanya atau bagaimana? Nah itu seperti apa Pak Ted? Ya pasti ada, ya. Pasti ada kan, gitu. Jadi kalau kuasa tersebut itu berakhir kalau misalkan masa berlakunya berakhir di surat kuasanya tersebut. Di surat kuasa itu berlaku sampai dengan tanggal, berlaku sampai dengan wajib pajak selesai melakukan pembukulan, kayak gitu ya. Terus ketika wajib pajak yang mengkuasakan ini mencabut pemberian kuasa. Oh bisa dicabut bisa. ya? Misalkan awalnya oke, kewajibannya seperti ini, tapi di tengah jalan misalkan loh kok kayaknya nggak serek saya. Nah, wajib pajaknya itu boleh dicabut. Nah, kemudian yang ketiga kalau misalkan izin konsultannya dia dibekukan atau dicabut. Nah, itu berakhir. Ya gimana wong izinnya enggak ada. Ya kan? Terus kemudian SKT, surat keterangan terdaftarnya juga dibekukan. Itu juga dia harus berakhir. Nah, yang tadi yang nggak boleh ketika seorang kuasa ini dipidana. Nah, ini karena melakukan tindak pidana baik di bidang perpajakan maupun pidana lainnya juga sama ya. Itu juga berakhir, ya kan? Bagaimana kalau memberikan kuasa kalau dia berada di sana kan begitu. Betul. Jadi ada batasannya ya. Ya, enggak bisa. Pada masa berakhirnya. Baik. Betul, begitu. Nah, satu lagi nih, Bu. Ada pertanyaan titipan dari teman saya sendiri nih. Apabila karyawan atau staf keuangan itu bisa nggak sih jadi kuasa untuk perusahaannya? Apakah wajib punya sertifikat konsultan atau bagaimana? Mungkin Bu Tika. Nah, kalau untuk staf karyawan di suatu perusahaan itu bisa sebagai kuasa. Jadi tidak harus ada sertifikat konsultan jika merupakan karyawan tetap di perusahaan tersebut. Kalau karyawan tidak tetap nggak bisa ya. Namun tetap wajib, tetap wajib memenuhi syarat administrasi seperti ya sudah pasti ada penunjukan lewat surat kuasa khusus dan melampirkan bukti kalau dia sebagai pegawai tetap di perusahaan tersebut. Itu apa buktinya? Ya itu surat apa? Kalau kita surat pengangkatan jadi pegawai tetap mungkin atau nenteknya. Ada nomor induk pegawainya. Begitu ya. Nah, kalau untuk karyawan ini, walaupun dijadikan kuasa, itu kan ada yang pakai surat keterangan terdaftar ya. Nah, tapi ada juga yang kegiatan-kegiatan yang tanpa SKT, yaitu antara lain. Tanpa SKT. Tanpa surat keterangan terdaftar. Jadi nggak perlu pakai surat. Jadi nggak perlu kayak kompetensi gitu loh, kompetensi tertentu. Nah, misalnya hanya menerima surat pemberitahuan pemeriksaan, jadi kan hanya menerima surat. Bisa. Bisa, ya. Terus atau membantu kelancaran pemeriksaan. Nah, apabila yang
kuasa tidak di tempat. Jadi kalau pas diperiksa, WP atau kuasanya nggak ada di tempat, tapi dia karyawan, nah itu bisa untuk pelancaran itu membantu petugas khusus pemeriksaan. Ya, betul. Okay. Atau menyerahkan data dan dokumen kepada pemeriksa, itu cuma menyerahkan aja, dia tidak ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya sudah disiapkan kan sama WP atau kuasanya. Tinggal memberikan, menyerahkan ke KPP gitu. Bagaimana? Gitu. Ya, menyerahkan. Tanpa SKT bisa ya? Tanpa SKT, atau memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan. Gitu. Atau menandatangani berita acara penyerahan dokumen, kan penyerahan dokumen aja. Penyerahan dokumen aja, kan tanda terima syarat. Kan dia sudah memberikan dokumen, kan pasti ada tanda terimanya, itu boleh. Tanpa SKT. Itu tanpa surat keterangan terdaftar. Ketika dia ya sebagai karyawan. Itu kan pajak teman saya tadi yang tanya. Nah, bisa. Untuk karyawan yang akan jadi kuasa perusahaan itu bisa tanpa SKT. Seperti yang tadi saya sampaikan sama petugas sama Pak. Kemudian apa lagi? Ya, hanya seperti itu. Terus mungkin kawan pajak bertanya, terus kapan SKT ini diperlukan untuk karyawan sebagai kuasa? Kapan itu, Bu? Untuk SKT yang wajib dimiliki oleh karyawan adalah apabila ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak, misalnya untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi kan dia harus punya kompetensi tertentu karena membahas hasil pemeriksaan. Seperti itu. Terus menyampaikan argumentasi atau hasil pemeriksaan. Karena dia mewakili ya. Iya, betul. Jadi dia harus punya SKT. Terus yang berikutnya misalnya menyetujui atau menolak temuan pemeriksaan. Jadi bisa menyanggah. Jadi harus benar punya SKT. Berarti kalau ranahnya udah keputusan tuh dia perlu SKT ya? Iya, betul. Kalau yang untuk ngantar-ngantar jadi ini sudah masuk ke material ini ya. Oh iya, betul. Betul. Lebih ke material, betul ya. Atau menyetujui atau menolak temuan pemeriksaan tadi ya. Terus menandatangani risalah PAHP hasil pemeriksaan. Kalau tadi kan cuma menandatangani penyerahan dokumen. Kalau tanpa SKT. Nah, kalau dengan SKT adalah menandatangani risalah hasil pemeriksaan. Kemudian adalah menandatangani dokumen perpajakan formal tertentu. Apa itu? Nah, itu apa ya kira-kira ya? Dokumen perpajakan formal tertentu ya, itu ya biasanya kayak SPT. Oh iya, betul. Nah, jadi ini lebih ke material ya. Ke material. Karena memang dia ada konsekuensi hukumnya. Oh iya, jadi ketika ada konsekuensi hukum dia butuh SKT ya. Betul sekali. Supaya sama-sama enak gitu ya. Dari pihak KPP juga enak, dari pihak wajib pajak enak. Ini loh. Nah, karena ini ada konsekuensi hukumnya, ini SKT-nya gitu. Kalau hanya untuk sesuai keperluan formalnya, untuk mengantar dan sebagainya nggak perlu. Nggak perlu. Siapa aja bisa sepanjang sebagai karyawan tetap. Baik. Terima kasih Bu Tika. Singkat, padat, dan jelas pembahasan hari ini. Ya, betul. Sebelum ini kan sudah selesai kebetulan materinya. Sebelum mengakhiri atau apa ya? Mungkin kalau ada kan pajak ada yang bertanya di online. Ya, mungkin ini kita sapa-sapa dulu nih kan. Dari ini saya bacakan ya. Ini ada Dindafur ini. Dari Kakak Dinda. Pak izin bertanya mengenai PPh UMKM, apakah ada fenomena terkait kepatuhan PPh UMKM di Sidoarjo? Bagaimana ini fenomenanya ini? Fenomena UMKM di Sidoarjo bagaimana nih Pak Atet? Apakah ada aturan barunya di PPh terkait PPh? Kalau PPh UMKM yang terbaru kan PP 20. Betul itu. PP 20 itu kan pada intinya untuk orang pribadi yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar masih bisa menggunakan tarif UMKM sampai seterusnya. Kurang lebih nggak ada aturan, nggak ada perbedaan ya? Nggak ada perbedaannya hanya batas waktunya yang dulu 7 tahun ya. Sekarang itu nggak ada batasnya sepanjang memang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Nah, fenomena terkait kepatuhannya bagaimana? Ya, kepatuhan seperti apa yang dimaksudkan begitu ini Kak Dinda ini ya? Mungkin Kak Dinda kalau misalnya mau live langsung boleh nggak apa-apa. Ya, boleh silakan. Atau mau kolaps boleh? Betul. Oh enggak, beliaunya enggak jawab ini. Oh ya. Jadi itu ya terkait dengan PPh UMKM yang terbaru. Kalau PP 20 ini kan berlakunya di 2026. Nah, fenomena itu kan tidak bisa langsung dilihat ya. Jadi pasti paling tidak itu minimal 1 tahun pajak. Jadi kalau pengen tahu di Dafur itu untuk fenomenanya, ya kita coba di tahun 2027 nanti kita lihat seperti apa fenomena kepatuhan. Nah, kepatuhan itu kalau dari sisi perpajakan itu dilihat dari laporan SPT tahunan. Baru kelihatan ya. Itu baru WP dikatakan patuh itu kalau dia lapor setor secara sukarela dan tidak terlambat.
Nah, nanti kita lihat di situ. Nah, Baik, mungkin Mbak Dindaver juga pembahasnya di luar PMK ini ya, ya, di karena PP 20. Nah. Betul, ya. Baik Pak Atet, Ada mungkin lagi Mas? nggak ada lagi nih. Ada itu yang bawah. Oh ini dari Rina Sulis, syarat untuk daftar SKT apa saja? Nah, SKT. tadi kalau daftar SKT kan nanti lewat ini, lewat Korteks ya? Korteks, Ah. ya. Jadi harus terdaftar dulu ya Kak Rina Sulis ya. Harus Memiliki terdaftar NPWP, dulu ya. memiliki NPWP, baru nanti mendaftarkan diri untuk menjadi kuasa. Ya tadi itu ya di dalam Korteks ya, lewat melalui Korteks nanti ditunjuk sebagai kuasa. Ya di portal saya tadi itu sebagai kuasa. Nanti di situ. Ini ya. Jadi nggak perlu ke KPP, lewat Korteks semua. Bisa. Kalau mau daftar jadi kuasa, tinggal yang penting persyaratannya sudah terpenuhi di awal, memiliki NPWP, laporan SPT, ya. memiliki izin kuasa, tidak pernah dipidana, memiliki surat kuasa, lah silakan. Silakan bisa Tinggal nanti. daftar SKT-nya di Korteks. Nanti gini, kalau surat keterangan terdaftar itu kan produk Korteks yang dia diteliti langsung dari sistem. Otomatis keluar ya. Otomatis. Nggak perlu nunggu berapa hari. Kayak kalau wajib pajak misalkan contoh mengajukan pemindah bukuan dari deposit kemana gitu kan, itu kan sistem yang meneliti. Atau kalau WP KSWP, ya konfirmasi status wajib pajak, langsung keluar. Nah, itu kan sistem juga yang mendetek. Nah, nanti SKT ini juga sistem juga yang mendetek. Kalau bisa, nah monggo. Sama seperti suket PP 55, Ya. BP UMKM itu kan mendetek juga sistem. Nah, kalau sistemnya oke, berarti bisa. Siap. Cuma syaratnya memang kalau mau dilihat secara kasat mata ya daftarkan dulu diri sebagai wajib pajak dengan memiliki NPWP kan begitu supaya bisa mengaktifkan akun Korteksnya. Baik, Pak Aten. Nah, Siap. mungkin dari pertanyaan di chat kayaknya dua itu aja, nggak ada tambahan lagi. Nah, hari ini cukup singkat, padat dan jelas. Nah, sebelum kita akhiri, Ya. mungkin ada closing statement dari Pak Atet atau Butika terkait dengan PMK 44 ini. Monggo. Ya, kalau dari saya ya untuk wajib pajak maupun calon kuasa ya pastikan Nah. untuk selalu bisa mencermati kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen. Dan format surat kuasa khususnya. Tentunya harus sesuai PMK 44 ini. Nah, karena ini penting supaya nanti saat administrasi perpajakannya ini bisa lancar dan tanpa kendala. Betul. Ya, jadi harus dicermati ya nanti ya dari sisi kelengkapan dokumen dan formatnya, khususnya formatnya. Jangan ngambil yang PMK sebelumnya. Ya, 29 itu ya. Jadi surat kuasa khususnya harus sesuai dengan yang PMK 44. Jadi itu ya bagi wajib pajak yang akan memberikan kuasa maupun bagi calon kuasanya. Nah, itu sama-sama ya saling mengingatkan untuk memperhatikan dengan cermat tadi itu ya kelengkapan dokumen plus format surat kuasa khususnya. Jadi itu ya kawan pajak. Jadi kalau sudah jadi kuasa, pastikan juga di Korteksnya nanti bisa disetting role-nya itu seperti apa sesuai dengan kuasanya. Siap, terima kasih banyak Pak Atet dan Butika atas ilmunya hari ini. Terima kasih juga buat para kawan pajak yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Buat kawan pajak yang mau baca aturan lengkap terkait PMK 44 tahun 2026 bisa langsung kunjungi di website kami di pajak.go.id atau langsung klik link bio di Instagram kami di bawah ini. Ya, di bawah ini. Di bawah ini ya. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Pajak kita untuk kita. Membeli es blewah di alun-alun kota. Cakep. Tak lupa membeli jalang kote dan kue tato. Artinya, terima kasih atas perhatian yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.